Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ingkang kawula hormati para kiai, para ulama, wabil khusus kepada para pengurus besar Nahdlatul MWC NU Air Sugian, baik Surya, Tanfidziyah dan juga lembaga-lembaga lainnya. Khususipun kepada Bapak Kiai Ihsan yang pada malam hari ini berkesempatan hadir, juga kepada segenap jajaran kepengurusannya, juga yang saya hormati segenap perwakilan delegasi dari tiap-tiap ranting desa se-Air Sugihan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan banyak nikmat oleh Allah, yang mana nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ketentraman, sehingga kita semua dapat hadir, dapat berkumpul dalam acara Baju Masail yang diselenggarakan oleh LBMNU. Kedua kalinya marilah kita aturkan sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, segenap Dewan Musaheh, Dewan Pengurus, dan juga segenap perwakilan delegasi dari tiap-tiap ranting desa di Air Sugihan. Pada malam hari ini saya mendapatkan amanah dari Ketua LBM, bahwasanya saya dimintai menjadi moderator pada acara malam hari ini. Marilah kita buka acara Baju Masail pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tanpa panjang lebar, marilah kita mulai acara pada malam hari ini. Masalah yang pertama yaitu masalah syarat sah sholat. Sail dari ranting desa Kertamukti. Sail hadir ya? Hadir. Deskripsi masalah. Sudah menjadi maklum bagi kita bahwa syarat sahnya sholat harus menutup aurat bagi perempuan, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan bagi laki-laki, anggota antara pusar dan lutut. Sudut pandang ketertutupan ini ialah ketika tak terlihat dari arah atas dan sekitarnya, yakni dari sisi kanan, kiri, depan, dan belakang, bukan dari sisi bawah. Namun permasalahan muncul ketika seseorang sholat memakai sarung tanpa memakai celana.
Alhasil auratnya kelihatan pada saat melakukan sujud. Dari deskripsi tersebut mungkin ada yang merasa kurang jelas atau yang ada dipertanyakan, monggo. Ada yang dipertanyakan dari deskripsi di atas, monggo. Pertama dari Rantau Karya. Monggo. Ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan, monggo. Ya, terima kasih Pak Moderator. Yang saya tanyakan dari deskripsi masalah tersebut yakni terlihatnya aurat dari belakang atau dari ujung sarung, pangkal sarung, itu bagi yang melihatnya itu dilihat dari belakang apa dari ketika seseorang itu sholat di atas kemudian kelihatan dari bawah gitu. Kalau maksudnya terlihatnya ini kok dari ketika sholat di atas enten. Ya. Terus yang melihat di bawahnya enten. Ya. Untuk Sa'il dari Ranting Negeri Kertamukti, monggo dijawab pertanyaan dari delegasi Rantau Karya. Di sini terlihatnya itu dari belakang, maksudnya belakang itu si musoli itu sholat di atas atau bagaimana? Ketika musolinya sholat di atas kan otomatis dari belakang apa, dari bawahnya atau gimana bisa kelihatan posisi sholatnya itu bagaimana? Monggo Sa'il Kertamukti. Maksudnya belakang itu kan yang dipertanyakan itu posisi sholatnya itu lebih tinggi napa mboten nonton? Posisi sholat seperti biasa, cuman kan ketika duduk itu biasanya Anu kamu damel mik. Nah, biasanya waktu sujud itu kan sarung itu enggak dari belakang sarung itu kelihatan auratnya. Jadi kelihatannya kalau dari bawah kan di mangku. Nah, ini kelihatan dari samping, dari belakang. Dari belakangnya orang yang sholat. Jadi ketika sujud itu terlihat auratnya. Posisi sholat sejajar. Posisi sholat seperti biasa, cuman dari belakang sarung itu, dari apa bolongan sarung itu kelihatan auratnya gitu. Ampun, nonton niku. Oke. Untuk Ranting Rantau Karya gimana? Sudah cukup? Kalau masalah deskripsi sudah cukup dan sudah tidak dipermasalahkan, saya lanjutkan ke pertanyaan sub A. Apakah terlihatnya aurat yang seperti di deskripsi bisa membatalkan sholat? Saya ulangi, apakah terlihatnya aurat yang seperti di deskripsi bisa membatalkan sholat? Untuk sub A, apakah soal ini ada yang mempermasalahkan atau mau menanyakan tentang sholat apa? Tentang soal ini? Kalau langsung lihat, apakah ada yang mau mempertanyakan tentang soal ini?
kalau seumpama soalnya sudah tidak ada yang dipermasalahkan, saya akan mengambil beberapa jawaban dari soal sub A. Monggo yang akan menjawab. Dari Negeri Sakti. Negeri Sakti, monggo. Yang lainnya. Sukamulia. Oke, menjawab. Belum. Tonton Maleh menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, ada dua mujawab yang siap menjawab ya. Saya berikan waktu yang pertama kepada Ranting Negeri Sakti, monggo untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator. Perwakilan Negeri Sakti menjawab sah atau bukan termasuk aurat. Sah karena Yang lain dulu dokter menjawab sah. Sah. Lain ya. untuk Ranting Sukamulya, monggo. Ranting Sukamulya. Sah lagi. Ini sama. Mungkin ada yang menjawab tidak sah, monggo. Rantau Karya. Rantau Karya tidak sah. Dari pertanyaan yang pertama terkumpul atau terdapat 3 mujawab. Yang pertama Negeri Sakti sah, Sukamulya juga sah. Dari Ranting Rantau Karya menjawab tidak sah. Untuk Ranting Rantau Karya, mungkin bisa sedikit menjelaskan alasan mengapa menjawab tidak sah. Yang pertama dulu. Belum dijelaskan dari yang menjawab saya belum sedikit saja monggo. dari yang menjawab sah dijelaskan dulu ibaratnya mana. Nanti saya juga begitu, nanti yang diangkat yang mana gitu. Udah. Dari Ranting Negeri Sakti monggo. Terima kasih. Karena dimaklumi moderator punya dendam pribadi. Dari Negeri Sakti menjawab sah dengan alasan karena aurat itu kalau dari segi bawah itu bukan termasuk aurat. Misalkan sampai ketika diam atau berdiri memakai sarung, tidak memakai celana ataupun bahasanya sempak, itu tetap sah sholatnya. Saya bacakan sendiri ibaratnya wa yajibu asatru minal a'la wal jawanib la minal asfal. La minal asfal artinya bagaimana? Yang dimaksud dengan aurat ketika sholat itu dari arah atas, wal jawanib, jawanib itu kanan kiri depan belakang, tapi tidak dari bawah. Entah itu dilihat secara nyata ataupun tidak ada yang melihat tapi terlihat. Paham betul tak? Oke. Walaupun tidak dilihat. Untuk Ranting Sukamulya, apakah mau membantu? Apa nanti saja? Monggo. Membantu. Maksudnya menjelaskan alasan sahnya. Mungkin untuk jawabannya sama. Menurut alasannya ya memang itu ketika yang diwajibkan untuk satru itu kan bukan dari arah bawah, berarti selain dari arah bawah. Ketika dari arah bawah berarti bukan termasuk dari
kategori syarat untuk menutupi aurat. Mungkin ibaratnya bisa dibacakan. Dari Negeri Sakti yang menjawab tidak sah, Rantau Karya, monggo. Terima kasih pada Bapak Moderator. Kami menjawab tidak sah karena dari teman-teman menjawab sah semua. Nanti kalau sah semua tidak jadi BM. Saya menjawab tidak sah dengan beberapa alasan. Namun sebelum saya menjelaskan tentang apa alasan kami sedikit akan menyinggung tentang yang di dalam deskripsi, yakni aurat. Apa itu aurat? Di dalam kitab Iqna juz 1 halaman 105 dikatakan bahwa wal auratu lughatan an-nafsu wasyai'u al-mustaqbah. Al-aurat secara bahasa yakni nafas atau sesuatu yang dianggap menjijikan. Wa syar'an al-qadru alladhi yajibu satruhu wa huwa yahtalifu bidzukurati wal unusati warriqi wal hurriyah. Nah, sedangkan aurat secara syariat yakni adalah kadar dari sesuatu yang wajib ditutupi. Nah, ini antara laki-laki dan perempuan atau budak dengan merdeka ini memiliki perbedaan seperti yang di dalam deskripsi. Sampai sini paham, moderator? Paham ya? Nah, kemudian alasan kami mengapa kami mengatakan itu tidak sah, karena sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu syarat dalam melaksanakan sholat yakni harus menutupi aurat, dan sudah kita ketahui bahwa salah satu yang membatalkan sholat yakni kasyful aurat. Di sini saya bacakan di dalam kitab Tadhib halaman 46. Wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya' taharatul a'dha minal hadas wan najasi wa satrul aurat. Jelas nggih? Salah satu dari syarat melaksanakan sholat yakni harus menutup aurat. Kemudian salah satu perkara yang membatalkan sholat yakni ingkisyaful aurat. Maka dari situ kami katakan sholatnya batal karena auratnya terbuka dan juga kelihatan. Seperti yang dikatakan oleh syair tadi, kelihatannya ini tidak dari bawah, akan tetapi dari belakang. Nah, belakang itu masuknya jawanib, bukan aspal. Begitu. Terima kasih. Terima kasih pada Ranting Rantau Karya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya tentang jawaban dari Ranting Rantau Karya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Monggo. Terima kasih. Berarti dari Rantau Karya itu mendefinisikan bahwasanya ketika sujud itu posisinya berubah, tidak dari bawah gitu ya auratnya. Jadi ketika sujud auratnya maka yang terlihat itu berubah menjadi dari samping, tidak dari bawah. Tapi tidak setuju karena dalam kasus lain itu ketika berubah ya posisinya tetap. Ketika dari samping ya dari samping langsung ibarat ya asal. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuyatul Murtasyidin Sahifah 51. Wa hina idin lauru iya sadrul mar'ah, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Min tahtal khimari litajafihi, dari bawah rudung atau mukena yang terpotong, potongan mukena. Anil komisi inda nahwir ruku'i awit kisa'a al-kumma bihaisu tura minhul aurat batolat sholatuha. Berarti ibarat ini menunjukkan ketika ruku posisinya tidak berubah menjadi dari bawah, artinya tetap
dari samping ketika sodrul mar'ah tersebut terlihat. Maksudnya ketika sujud tidak berubah. Tidak, dia tetap dari bawah. Untuk Rantau Karya bagaimana tanggapannya? Kan Tidak ada yang lain. belum, kayaknya nggak ada. Monggo, ada yang lain yang akan menambahi? Monggo, suka mulia. Yang menjawab sah juga, monggo. Mau menambahi? Kalau tidak ada yang mau menambahi, saya kembalikan ke Rantau Karya. Bagaimana menurut Anda kan Ya, tadi? terima kasih. Sebentar. Menurut Anda kan tadi walaupun posisinya bagaimanapun tidak berubah. Sedangkan dari Negeri Sakti sudah menjawab walaupun bagaimanapun posisinya tidak berubah. Gimana? Ya, terima kasih dari tanggapan Negeri Sakti yang mengatakan bahwa ketika jaib itu nanti berubah posisi itu tetap dinamakan jaib. Akan tetapi di sini saya memiliki ibarat dari kitab Sulam Munajat bahwa ketika seseorang itu nanti memakai baju yang kedodoran, kemudian ketika keadaan ruku kok kelihatan dari depan, dan ini nanti bukan dinamakan dilihat dari atas, tapi dilihat dari jawanib. Nah, maka dari itu saya katakan tetap ini bisa pindah posisi ketika yang tadinya itu aurat bawah, kemudian sujud kok terlihat dari belakang, ini nanti dianggap jawanib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alaihima ayrajul wal mar'ah as-satru minal jawanib wal ulwi walau fi nahwi ruku'in lam minal asfal li usrihi walawit tasa'a. Nah, ini titik temunya, walawit tasa'a al kamu farsalahu bihaitsu tura minhu auratuhu lam tasihha sholatuhu illa usra fi satri minhu wa aidan fahadihi ru'yatun minal jawanib. Nah, ini sudah jelas bahwa ketika seseorang itu kamunya itasak, kamnya ini kedodoran, terlihat dari sini bulu. Nah, ketika ruku kok kelihatan, maka itu fahadihi ru'yatun minal jawanib wahiyya tadurru mutlaqan. Nah, yang saya takutkan dalam mengaplikasikan ibarat itu teman-teman belum sepakat atau belum bisa gitu. Moderator paham di situ? Karena begini. Karena dalam ibarat yang mengatakan bahwa min jihadil asfal itu tidak apa-apa, kemudian ada kata-kata sujud juga, begitu kan? Nah, itu saya takutnya yang dimaksud dalam ibarat itu nanti bukan kelihatan dari belakang, tapi tetap dari bawah. Begini, kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu kan gambarannya falau ru'iyat, kemudian di lahir ada kata-kata yang sholat di atas, yang melihat di bawah. Kemudian juga ada kata-kata walaupun kemudian orang itu sujud. Nah, ketika sujud ini tetap kelihatan dari bawah. Cara ngatofnya begitu, bukan dari belakang. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi saya lagi yang lebih dalam, silakan. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau. Moderator ini. Ada yang mau menanggapi lagi, monggo. Boten menambahkan dengan diperjelas. Maksud dari sebelah itu berarti ada perubahan posisi kan gitu. Awalnya dianggap bawah, terus kemudian rukuk atau sujud menjadi dari samping gitu.
dianggap atas, Iya, paham. Maksudnya dalam kasus ini, dalam kasus sarung disamakan dengan kum. Saya beri mau idhaf sedikit ya. Kalau masalah fauk atau a'la, aurat dari atas itu dari keseluruhan. Artinya ketika disebut aurat itu dari atas, berarti ketika perempuannya dari atas kepala, pundak. Kalau dari bawah itu keseluruhan. Saya teruskan tadi kalau tidak paham dengan ibarat saya. Wahina idin lauliya sodrul mar'ah min tahtal khimar litajafihi anil qamis indan nahwir ruku' awit isa'al kam bihaitsu tura minhul aurat batalah suratuha koma famin tawahumi anna dzalika minal asfal faqat akhta. Nah, berarti ketika ada seseorang beranggapan dalam kasus perempuan tersebut yang memakai mukena potongan kok dianggap itu termasuk dari bagian bawah, maka benar-benar salah anggapan tersebut. Li'annal murad bil asfalus saub, yang dimaksud dengan bawah, aurat bawah itu baju yang terakhir atau baju yang paling bawah. Alladzi amal aurat amama satu janibiha a'a fa asfalahu min janibil aurat bila syaka kama qararnahu. Paham ya? Jadi yang dimaksud dari bawah ya memang dari bawah keseluruhan. Kalau dari atas keseluruhan. Ya, kami tetap berpegang teguh bahwasanya aurat yang disebut dari bawah ya tetap dari bawah walaupun posisinya sujud ataupun ruku. Yang di atas juga tetap dari atas. Ketika aurat terlihat dari atas, terus posisinya ruku menjadi jawanib. Memang a'la dan jawanib itu sesuatu aurat. Jadi tidak menyentuh dari aspal, dari bawah. Pun terima kasih. Bantu monggo. Monggo dari Sukamulya. Kami juga berpendapat dengan Ibu Anam Ibu Sakti. Itu dalilnya dari kitab apa itu sudah sore itu yang berpemahaman kalau atas ketika kita rukuk dipaham menjadi samping. Itu yang dikehendaki dalam kitab yang disebutkan Kang Anam itu bajunya, ketika baju kita ya seperti baju kita yang kita pakai, kita sujud pun ya itu dianggap atas. Kita sujud pun dianggap atas ketika baju yang atas. Artinya kerah kita kalau terbuka maka apa itu istilahnya pusar ke bawah kelihatan terbuka seperti orang yang pakai baju koko yang longgar. Jadi, sujud kan menjadi seperti seolah itu di bawah, itu tetap dihukumi di atas. Begitu pula ketika kita sujud, yang bawah tetap dihukumi bawah walaupun dalam keadaan sujud terlihatnya dari arahnya saja, yang terlihat dari arahnya saja. Ya, sekiranya seperti itu dari kami. Untuk ranting rantau karya mungkin bisa menjelaskan lagi atau belum, atau mungkin ada ibarat lain yang menjelaskan bahwasannya batal. Monggo. Untuk memperkuat, monggo. Kayaknya sudah cukup dengan dalil tadi, Mas. Kalau cukup nanti selesai. Iya. Ini masih sore.
begini. Jadi kan kalau di dalam ibarat yang soleh itu memang dikatakan walau sholla ala ayin aw sajada masalan lam tadurra ru'yatu amratihi min dini. Nah, akan tetapi juga ada ibarat perlawanan yang mana seseorang itu harus menutupi dengkulnya atau rukbata ini itu juga wa mahadaha wajawani bi rukbatai wa yajibu alaiha satru juz'in minal jawani bil wajhi wal kafaini wa ala rajuli satru juz'in min surratihi wa mahadaha wajawani barukbatai. Nah, karena begini, otomatis ketika terlihat dari belakang itu sesuatu yang hada atau yang sepadan dengan dengkul, sehada apa? Itu masih terlihat. Nah, makanya kalau nanti membawa ibarat-ibarat yang mengatakan bahwa sujud itu tetap dianggap kelihatan dari bawah, maka itu belum mengoreksi ibarat kami yang mengatakan ketika a'la itu rukuk maka menjadi jawanib. Itu tadi belum paham saya. A'la ketika rukuk menjadi jawanib. Nah, ini apa juga tidak bisa kita katakan ketika asfal sujud menjadi jawanib. Kira-kira ini bisa apa tidak? Kalau ibarat banyak, Mungkin tapi bisa dalam pengaplikasian itu benar apa tidak, begitu. Makanya kita cari perbandingan ibarat-ibarat yang di sini itu sesuai dengan apa yang kita pahami atau tidak. Mungkin boleh mengulangi ibaratnya lagi untuk Ranto Karya yang mengatakan a'la menjadi jawanib atau sebaliknya, mungkin bisa membacakan lagi ibaratnya. Wa yajibu alaihima asatru minal jawanibi wal ulwi walau fi nahwi ruku'in la minal asfal li usrihi. Jadi saya jelaskan dulu ya. Ya, di meroti monggo. Sekaligus merote. Jadi alasan kenapa asfal itu tidak menjadi aurat itu karena li usrihi, sulit untuk menutup. Walawit tasa'al kamu. Nah, maka dari sini kemudian muncul ketika ilatnya itu nanti hilang, musternya hilang. Sekarang banyak celana, banyak sesuatu yang bisa menutupi. Kenapa tidak? Kan begitu. Nah, ketika ilatnya sulit ini mungkin zaman dulu itu sulit. Ketika ada sarung, ya sarung tok, tidak memiliki celana. Kalau sekarang celana banyak. Nah, maka dari itu saya katakan ilat pada zaman ini yakni hilang. Maka asfal pun wajib, tapi ketika terlihat dari bawah. Nah, kemudian yang tadi diminta oleh Negeri Sakti di sini, walawit tasa'al kamu fa'arsalahu bihaisu tura minhu auratuhu lam tasihha sholatuhu idla musrofis satri minhu fahadhihi ru'yatun minal jawanib wahiyat tadurru mutlaqan. Mungkin ada yang mengiktiraf tentang ibarat saya ini yang jelas, yang sharih. Atau mungkin ada yang membantu saya, silakan. Monggo, mungkin ada yang mau membantu. Untuk Ranto Karya ini maksud ilat ini berarti untuk Ranto Karya masalah ngilat ini berarti kalau zaman sekarang itu apa jenenge? Assalamualaikum.
Masalah ilat begini moderator. Nggih, monggo. Masalah ngilat itu bagaimana? Mungkin bisa digambarkan. Ya, masalah ilat begini. Gambarkan ulang lagi. Jadi tidak wajibnya menutup aurat dari bawah itu alasannya karena sulit li usrihi. Wajibu as-satru minal jawanib la minal asfal li usrihi. Tidak diwajibkan menutup aurat dari bawah karena alasannya li usrihi, karena sulit. Nah, mungkin zaman kitab ini dikarang memang dulu itu sulit untuk mencari perkara atau sesuatu yang bisa menutup dari belakang tersebut atau dari bawah tersebut. Maka kalau zaman sekarang itu sudah sangat-sangat bisa atau sangat mudah sekali untuk menutupi aurat dari bawah, bahkan ketika nanti kelihatan dari ketika dia sujud. Maka dari itu saya tetap katakan batal karena tidak menggunakan sesuatu yang memang benar-benar ada. Gitu. Terima kasih. Berarti alasan karena li usrihi tadi. Ya. Untuk negeri sakti monggo. Untuk atas jawaban dari Rantau Karya. Yang lain? Yang lain monggo. Untuk menanggapi dari Rantau Karya. Monggo, ada yang mau menambahi? Atau mungkin dari Dewan Perumus menginginkan ibaratnya bagaimana? Monggo. Nanti Suka Mulia mungkin memperkuat lagi. Suka Mulia. Saya tetap pendapat dengan negeri sakti tetap sah. Tadi dalilnya sudah sore. Sedangkan dalil yang disampaikan oleh si Jaya Baru itu hanya pemahamannya saja. Pemahamannya saja. Dia mengira-ngira zaman dulu itu sulit sulit menutup dengan istilah apa ya, kerok atau apa training. Mungkin dari Suka Mulia lebih afdol. Suka Mulia monggo. Mungkin lebih afdolnya membacakan sedikit ibarat atau apa gitu. Ya monggo. Sedikit keterangan mungkin supaya agak membantu. Monggo. Ibarat yang mana toh? Yang mana toh? Buyah atau yang aneh toh? Yang menyangkal adanya nama Yang aneh. Wajibu asatru minal a'la wal jawanib, sama kan? Wajib menutup aurat baik dari atas dan jawanib, kanan kiri depan belakang, laminal asfali, tidak dari bawah. Qauluhu laminal asfali ay walau ru'yat falau ru'yat min ghairihi ka'angkana bi ulwin warra'i bi safalin lam yadurro ketika
Dail artinya apa ini dail? Gambarannya ka'angkana bi'uluwin, seperti halnya yang sholat itu di atas, warro'i bisa paling, dan yang melihat itu dari bawah, itu lam yadurro, tidak membahayakan, artinya tidak menjadikan aurat tersebut yang dilihat dari bawah itu menjadi tidak sah sholat orang yang di atas. Auriyat ala sujudi, atau auratnya terlihat ketika sujudnya, fakadzalika la yadurro, seperti itu pun tidak bisa membahayakan, artinya tidak membatalkan sholatnya orang tersebut. La yadurro, tidak, walaupun terlihat dari ala sujudihi, ketika dia sujud. Ini malah masih umum, ala sujudihi masih umum, ya kan? Artinya bukan menjelaskan apa hanya sekedar dari bawah ini ala sujudihi aruyat, tapi karena kauluhunya la minal asfali, maka ini juga menjelaskan yang aurat yang dilihat dari bawah, walau auriyat ala sujudihi fakadzalika la yadurro, atau terlihat ketika sujudnya. Yang terlihat apa? Yang terlihat aurat minal asfal, tapi terlihatnya ketika sujud. Tapi ini menjelaskan bahwasanya ketika sujud terlihat auratnya. Ini terlihat, bukan kok terbuka, terlihat. Auriyat ala sujudihi fakadzalika la yadurro, ya, seperti itu. Maka saya mendukung jawaban Trisakti yang tadi dalilnya itu kan lebih sore. Menurut saya lebih sore. Jadi yang dimintakan untuk menanggapi dalil dari Sri Jaya Baru, ya, Santo Karya. Ya, seperti itu saja yang bisa saya jawab. Untuk Rantau Karya, apakah masih mempertahankan Leosri tadi? Monggo. Apa ada yang memperkuat lagi? Karena alasan Leosri maka menjadi batal sholatnya. Rantau Karya, monggo. Atau yang lain yang mau membantu? Jadi iktirad yang dari tadi diutarakan itu belum menjawab dari apa yang kami sampaikan tentang ilat yang mana dikatakan li usrihi, belum dikatakan. Nah, kemudian kalau kelihatan ini dianggap dari bawah, maka tetap tidak masuk karena masih terlihat oleh uyun, terlihat oleh seseorang. Karena begini, di dalam kewajiban seorang menutup aurat ketika sholat itu harus menutupi anil uyuni min insin wa jinnin wa malakin fasatru yamna'u min ru'yatiha. Kira-kira masuk apa tidak mentera-mentera ini? Paham atau tidak? Nah, kalau mungkin begini ya, kalau nanti kita katakan tidak batal, kemudian ada seseorang yang sholat di belakangnya melihat loh, kok auratnya ketok. Nah, ini bagaimana? Karena begini, dalam sebuah kaidah daf'u al-sinatul juhal itu juga dipertimbangkan. Ketika nanti kita tidak memakai sual, tidak memakai katok,
dan ada anggapan seseorang yakni mengatakan oh sholatnya batal. Nah, sedangkan ada ibarat atau kaidah dafu al-sinatul juhal, yakni untuk kita harus menolak sesuatu anggapan-anggapan orang bodoh. Dafu al-sinatul juhal, gitu ya. Menolak anggapan-anggapan orang bodoh. Nah, apakah ini nanti kita tidak dahulukan? Karena ketika seseorang itu menganggap ini nanti batal, yang kemudian kita katakan sah, ini nanti bertentangan dengan syariat atau begitu? Untuk Ranto Karya, ini masalahnya terlalu melebar ke ini semua aurat mah. Ya memang Jadi, harus melebar. harus ke semua aurat. Ini masalah kan sujud. Kenapa menjadi ketika kelihatan auratnya orang yang belakang atau yang samping? Nah masalahnya ini tadi saya mengatakan ini bukan dari bawah tapi tetap dari belakang, makanya saya juga mengerucut ke situ. Ketika nanti anggapan seseorang ini batal bagaimana? Dan dari kritikan-kritikan teman-teman tadi, ibarat saya li muslihi belum terjawab. Kalau kita kontekskan dalam masa sekarang, ini kan sangat mudah. Ketika kita sholat menggunakan celana, kemudian tertutup, itu sangat mudah. Tidak ada anggapan-anggapan orang-orang begitu. Dan ada mau tambah lagi? Ada yang membantu atau menambahi silahkan. Monggo ada yang membantu menjawab tidak sah mungkin? Kalau tidak ada saya akan kembali ke negeri sakti. Monggo. Dan begini toh, Ranto Karya masih belum bisa belum menerima. hancur. Monggo. Mungkin butuh ibarat yang mengatakan Dan beliau istrinya ketika gimana? seseorang nanti sholat itu pas sujud kok ketika kelihatan auratnya, sedangkan aurat itu tadi sudah saya bacakan bahwa aurat itu al-mustaqbah, wasyai'u al-mustaqbah, dan sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Maksudnya harus memakai pakaian-pakaian, atau tidak harus ya, sebaiknya memakai pakaian-pakaian ketika sholat itu yang memiliki adab gitu lah. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Apalagi ketika ini sholatnya di masjid kelihatan auratnya dari belakang dan menjadi anggapan-anggapan yang seperti tadi saya katakan. Monggo. Monggo untuk yang mau menanggapi lagi. Untuk yang menjawab sah monggo. Ya, tanggapi pertama yang saya tangkap itu pemahamannya bahwasanya dari Ranto Karya itu menganggap terlihatnya harus nyata gitu. Oh ini bukalnya ngomong usrihi. Kalau saya pribadi ya mustri memang kebiasaan terus ya sarungnya kadang-kadang sarung sing kaku gitu. Terus saya tambah ibarat dari Nihayatul Zain untuk membantah harus terlihat secara jelas. Wal wajibu satrul aurah minal a'la wal jawanib la minal asfal. Falau kanat auratuhu bihaitsu tura min tuqi komisihi. Tuk komis itu gelangan tangan. Au min kummihi masalan la tasiku fal midaru ala ru'yatiha bil quwah wa ilam taro bil fa'li. Wa ilam taro bil fa'li berarti kan lemah, terlihatnya hanya remang-remang utawa anggapan. Wa kadza law kana saubuhu qasiran bi haitsu lam yatayassar jami'al aurat walau kana saubuhu yang kasifu an ba'dil aurat inda ruku'i awis sujudi fala tabtulu sholatuhu. Ketika ada orang memakai baju yang pendek, artinya untuk menutupi aurat itu sulit,
tidak gampang untuk menutupi aurat tersebut seluruh aurat, walaupun baju itu terbuka dari sebagian aurat, artinya terlihat indah rukuk awis sujud, maka sholatnya tidak batal atau bisa dikatakan bukan termasuk aurat. Ya sebenarnya ya tetap aurat, cuma kan tidak sampai membatalkan sholat, dan itu Karena tidak ada tutup. Yang sering maksudnya. ada tutup, cuma kita itu sulit untuk menutup. Dalam posisi sujud, untuk menutup bagian belakang itu sangat sulit. Memakai gerakan apa juga? Itu yang dimaksud bukan itu. Sini antara katok atau kelambi ini kadang-kadang sujud memakai ini. Nah ketika Ya itu pengaplikasian ibarat, Pak. Kalau kita memakai yang sore, tidak perlu dibantah. Anatul Tolibin itu sudah sangat sore. Paham maksud saya kan? Mungkin Rata Karya masalah Usri gimana? Sudah cukup apa belum? Apa mau masih dipertahankan? Bentar lagi. Jadi kalau masalah liusrihi tadi ibarat yang dibaca oleh Negeri Sakti itu saya paham. Saya juga sudah mempelajari bahwa ketika seseorang sujud itu dia dianggap tidak mampu untuk menutupi aurat. Karena ketika waktu sholat itu menutupi aurat itu semampunya ketika dalam keadaan sholat. Kalau belum sholat, yakni kewajibannya kira-kira, hanya kira-kira ketika sholat tidak akan terbuka. Nah ini kasusnya itu ketika aurat terbuka ketika sujud, maksudnya pergelangan geger antara suwal karo klambi pas sujud mengekek. Nah kok tidak mampu menutup, ini tidak apa-apa ditutupi. Tapi kan kalau yang kita bahas ini memang dari sebelum sholat itu sudah mampu untuk menutupi. Nah, yang dipertahankan saya itu kan tadi tetap liusrihi. Ya. Kalau yang di liusri itu yang sudah saya terangkan tadi. Tapi kalau yang ini tetap belum terjawab atau belum gimana? Ya belum clear. Gitu. Kalau limuslihi kok dipertahankan, nanti ketua NU-nya nanti mengumumkan bahwasanya kalau sholat orang air sucian harus pakai celana. Kalau begini, kalau tidak pakai celana pun mungkin ada solusi. Mungkin ada solusi dengkulnya dipepet nih. Dengkulnya dipepet. Nah, sujud. Begitu. Apa begini ketika tidak memakai celana menjadi wajib begini? Mungkin bisa dipraktekkan. Sudah. Ya, mungkin pencerahan. Mungkin dari Dewan Perumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah yang ini kelihatannya sebenarnya ini sudah deal. Kalau yang membantah itu kelihatannya cuman memperpanjang aja. Kalau yang jelas itu ibaratnya itu nggak ada yang istilahnya kuat. Kalau istilahnya itu kalau yang tadinya dari atas kok dia ruku kelihatan
itu kan jawanib itu memang. Cuman kalau yang dari bawah kok nanti kakinya jadi jawanib itu tidak masuk lah. Sikile dijunjung ya tiba anggar anu kaya wong ruku. Jadi sing jelas kan anggar aurat. Kalau aurat itu kalau dari atas itu kalau kelihatan positif batal kalau kita nganggo seperti apa yang dikatakan Mas Thohir tadi. Kalau kaosnya oblong kita sholat di bawah, yang atas melihat pusat kita, itu kan positif batal dari atas. Kalau dari bawah walaupun jelas-jelas kelihatan itu kan dalam ibarat walaupun jelas-jelas kelihatan itu tetap sah. Nah, kan jelas-jelas kelihatan itu tetap sah kan, cuman ibaratnya aurat itulah. Jadi kita kalau istilahnya memutuskan mungkin ya tetap sah, cuman lebih bagusnya cari solusi ya dianjurkan masa kini banyak celana ya bagaimana caranya kita diusahakan. Kalau biasa teledor makmume weruh apa maning sing istilah barangnya kondor nganti keton ora pantas temen nang makmume kan. Jadi diusahakan itu mungkin solusi, tapi wajibnya tetap tidak ada kewajiban kalau yang dari bawah. Walaupun ketika sujud apa yang dikatakan Mas Kertamukti Taudzail tadi adalah pucuk katok, pucuk karung, sarung itu tetap walaupun posisinya sujud kan tetap dilihat dari atas, sebab ketika dia tegak itu tetap dari bawah. Jadi tidak berubah jadi jawanib. Kalau ketika kita sholat itu istilahnya tuh setiap kita sholat kok kelihatan aurat itu kita wajib menutupi semampunya, pakai tangan, pakai apa, yang penting kita kan tidak memegang yang membatalkan sholat tersebut atau membatalkan wudhu. Jadi kalau ibaratnya yang sore kalau dibilang aurat itu memang aurat, wajib kita menutupi, cuman harusnya secara kewajiban itu tidak ada kewajiban kalau memang tidak mampu. Dalam ibarat tanwirul qulub itu kan jelas. Ada juga ibaratnya mungkin sama sebenarnya itu, kalau yang istilahnya membatalkan itu enggak ada yang sore. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wasatrul marati wa hiya ma baina surati wa rubati minar rajuli wal amati wa ma ngadal wajha wal kafaini minal khurrati bijirmin yamna'uru ya talauni wa idza takhraqa saubul musalli wa zaharat maratuhu wa amkanahu satruha biduni masih mahalin yungkitul wudu kakubulin wajaba alaihi satruha. Kalau selagi kita mampu menutupi, ibaratnya sarungnya bolong, kukunya kelihatan, walaupun daripada kita membatalkan tutup pakai tangan itu masih bisa. Fa idza sajada taraka satro li wujubi sujudi ngalal aqdo isab'ah. Kecuali kalau kita sujud memang anggota sujud itu harus yang tangan itu harus napak 7 anggota kan, batuk, 2 lutut, 2 tangan dan kaki mancal. Jadi orang anak kesempatan untuk menutupi ketika kita sujud. Walikoni hina idin soro ajisan nganis satri wa huwa la yajibu illa mindal qudrah. La yajibu illa mindal qudrah. La yajibu illa mindal qudrah. Berarti tidak ada kewajiban. Cuman apa yang dikatakan Mas Thohir, kalau hari gini ngaroh itu tetap diusahakan. Memang harus diusahakan. Kalau sekarang memang sudah apa-apa ya, kalau MBCNU kalau istilahnya itu mau fatwa ya mungkin sebaiknya kalau masa kini tidak ada kesulitan untuk pakai celana. Kalau yang biasa teledor seperti itu kita usahakan pakai celana, lebih hati-hati. Cuman sifat kewajiban memang itu sama sekali nggak ada. Walaupun kelihatan secara langsung dari bawah, dilalah lantainya kaca nang tingkat dhuwur ngisor kang keton, tetap kan tidak ada kewajiban untuk menutup kan. Sudah jelas. Jadi kalau dipermasalahkan tetap intinya tidak batal. Soal
memang kudu digolekna solusi ya zaman siki ya tetep kudu nganggo kathok. Dadi cuman memperpanjang masalah wae Kang Thohir kan intine daripada orang ana sing bantah. Jadi mungkin dicukupkan sekian saja, beralih ke masalah yang lain sebab biasanya itu cuma masalah satu, yang kedua tidak dibahas. Saya minta mungkin sekedar dari saya cukup sekian. Kalau ada yang lebih lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah soal pertama atau soal A, yaitu terlihatnya aurat yang seperti dideskripsi bisa membatalkan sholat atau tidak, berarti jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak sah. Akan tetapi dianjurkan atau lebih baiknya supaya lebih hati-hatinya itu menggunakan celana dobelan mungkin. Sholatnya tetap tidak batal atau tidak wajib menutup, akan tetapi lebih dianjurkannya lagi menggunakan celana dalam atau celana panjang. Dumateng musola menawi nyuwun barokah fatihahipun soal yang pertama. Biridillah syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamati jami syekhina wa syekhi al-Fatihah.